Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi menelusuri perjalanan pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 pagi kurang 5 menit. Ini area di sekitar Jalan Raya Bogor di daerah Cijantung. Di depan Gor Ciracas. Pagi ini alhamdulillah cukup lancar ya. Belum terlihat kepadatan yang berarti. Ya, mungkin hari Kamis, jadi tidak seperti hari-hari 2 hari sebelumnya, Senin Selasa itu masih padat jam segini. Kalau terlihat masih lancar, meskipun ramai tapi lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus seperti ini ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti ibu kota negara sudah resmi pindah ke Kalimantan Timur. Wah, mungkin perbedaannya akan kelihatan banget. Para pegawai PNS yang di kementerian udah pada pindah, ya mungkin pasti akan beda sekali. Jakarta akan jauh lebih lengang dan lancar sehingga nyaman untuk kita gunakan. Itulah berkah. Memang kalau nggak dimulai dari sekarang, harusnya sudah dari dulu. 10 tahun yang lalu ibu kota kita udah pindah. Supaya Jakarta itu ya nyaman gitu bagi kendaraan. Nah, bisa dibayangkan kalau 10 tahun ke depan Jakarta tidak dibiarkan, nggak ditata. Dari dulu menata soal transportasi Jakarta kan susah sekali. Masyarakat semakin lama bukan malah semakin teredukasi untuk menggunakan transportasi umum, malah berlomba-lomba untuk membeli kendaraan. Karena semakin hari kesejahteraan masyarakat kita kan semakin meningkat. Ya meskipun masih banyak juga yang terutama kendaraan bermotor itu kan waduh luar biasa peningkatannya. Makanya saya kira dengan pindahnya ibu kota negara ke luar Pulau Jawa itu solusi yang paling baik. Dan Jokowi ini visinya luar biasa. Meskipun ditentang banyak orang tapi kekeh. Memang harus begitu. Kalau semua harus sama, apalagi di negara demokrasi seperti sekarang ini susah sekali. Makanya andai dulu zaman Pak Harto serius membangun itu, dalam arti seperti sedetil seperti Jokowi, kepemimpinannya nggak mudah percayaan ke bawahan, dalam bisa sidak langsung, detil dari dulu, aduh luar biasa. Indonesia akan lebih dari negara Cina. Cina bisa besar itu karena mereka sistem komunis. Komunis hanya cuma satu partai, jadi nggak ada perbedaan pendapat. Siapa yang menantang pemerintah ya akan dihukum, akan dikucilkan, akan dimatikan. Segala bentuk kehidupannya, pergerakannya akan dimatikan. Wajar kalau bisa sebesar itu. Tapi untungnya pemerintah Cina itu amanah, sedikit amanah. Untuk beberapa tahun belakang ini cukup aman, meskipun ya korupsi juga ada, tapi kan tegas hukumnya. Yang
korupsi dihukum mati, dipancung, ditembak, itu. Jadi mumpung gitu loh, mumpung sistemnya itu belum demokrasi, Cina itu bukan bermanfaatkan untuk membangun negaranya dengan sebaik-baiknya. Semua dikontrol sama pemerintah. Tapi pemimpinnya pemimpin yang benar-benar ingin membangun, yang cinta kepada tanah airnya. Nah, kalau seandainya zaman Soeharto seperti itu, gitu loh, tipe pemimpinnya, bukan asal bapak senang, oh, luar biasa Indonesia. Nah, sekarang di dalam demokrasi baru Jokowi yang bisa istilahnya salah satunya presiden pemimpin negara Indonesia yang benar-benar serius gitu loh untuk membangun. Tapi ya karena banyak kepentingan, banyak istilahnya karena Jokowi itu dari PDIP dan PDIP oleh sebagian kalangan Muslim tertentu itu masih dianggap sebagai partai partai apa ya, dulu tuh partai abangan lah ya istilahnya, karena fusi dari beberapa partai yang non non Islam kayak partai-partai di luar Islam itu kan bergabung ke PDIP, kayak Partai Nasionalis, partai mungkin PKI juga. Itu dari image seperti itu ya sampai sekarang masih melekat kepada sebagian orang Islam, sehingga dianggapnya PDIP tidak akan memihak Islam gitu kebijakan politiknya. Itulah yang menyebabkan PDIP itu sebagian umat Islam ya, sebagian bukan sebagian, antipati terhadap partai PDIP. Meskipun gitu loh, di PDIP itu banyak orang-orang yang amanah, yang baik, yang hebat, bahkan lebih amanah dibandingkan apa namanya orang-orang yang dari partai berlabel Islam, berlabel agama. Tapi karena image itu sehingga tetap saja kayak Jokowi ini bukan kader dari PDIP ya, meskipun seperti itu amanahnya, giatnya, nggak kenal lelah, nggak kenal capek rakyat dan lain sebagainya gitu. Tetap aja jelek karena pertama itu PDIP-nya itu yang jadi apa namanya jadi senjata buat oposisi ya, oposisi kayak PKS ya, Demokrat, apapun oposisinya yang untuk apa namanya menyudutkan dengan label-label seperti itu, sehingga udah kalau udah label seperti itu mereka udah nggak ngelihat lagi Jokowi itu kinerjanya bagus. Padahal ya kalau ada satu tokoh dari mereka kalangan ya, kalangan istilahnya yang tadi benci kepada PDIP dan Jokowi itu, ada satu tokoh pun yang ya kinerja mungkin di bawah gitu loh, atau setengahnya dari Jokowi, itu mereka lulukan tuh. Jadi sekarang bukan dilihat dari kinerjanya, ngelihat dari mananya dia gitu. Kalau kan kita kan kalau orang yang berakal itu ya lihat ininya ada faktanya, objektif aja, lihat kinerjanya, kinerjanya dia bagus enggak kerjanya, track recordnya bagus enggak, bisa kerja enggak kan gitu. Kan kalau Jokowi udah terbukti, tapi tetap saja masih dihina, dibully, difitnah sana sini. Ya kan nggak kebayang kalau kerja yang nggak bagus. Kalau kerja nggak bagus ya wajar kalau dapat kritikan. Nah, ini yang kerjanya bagusnya dikritik, dihina, difitnah. Lucu kalau begitu.
Makanya jadi orang bodoh itu gak enak. Ya, harus pandai lah, harus sering membaca dari sumber-sumber yang kredibel, bukan sumber-sumber yang sukanya memfitnah, yang memunculkan provokasi dengan narasi-narasi hoax, narasi-narasi yang tidak valid, seakan-akan gitu digambarkan seperti padahal tidak. Kalau ngarang, namanya ngarang cerita kan bisa saja. Kan banyak sekali saya lihat di YouTube itu ulama yang terprovokasi. Dikiranya itu informasinya betul gitu loh. Jadi malah didakwahkan. Di ceramah-ceramah itu malah di apa namanya? Di, diumbar, diceritakan malah dia sumbernya dari sumber-sumber hoax, dari sumber-sumber hoax. Sumbernya nggak valid tapi dianggap valid sampai dia di dalam ceramah. Bahkan di khotbah Jumat itu diungkap cerita-cerita yang nggak bener itu, yang nara hoak itu dianggap betul karena dari orang yang mungkin dia dipercaya gitu loh. Aduh, padahal itu hoak. Kan lucu itu. Luar biasa negara kita ini. Nah itulah. Makanya kemunduran Islam memang dari dulu Nabi juga begitu. Nabi dulu pada saat dia meminta pada Allah supaya meminta kepada umat itu bisa bersatu dan apa ya, tidak saling fitnah, memang Allah tidak mengabulkan karena kata Allah ini anggap saja sebagai, memang justru ini sebagai ujian umat Islam, sebagai ujian umatmu ya Muhammad, bahwa biarnya jadi ujian saja gitu, bahwa untuk menguji bahwa kita itu bisa untuk bersatu atau tidak. Jadi tidak apa, umat Islam itu tidak ditakdirkan, maksudnya gampang untuk bersatu, kan itu ujian. Allah nganggap sebagai ujian. Dan juga yang apa, fitnah itu loh. Jadi memang fitnah itu ya kenapa sekarang masih tersebar ya, memang salah satu ujian dari Allah itu. Allah memang sengaja apa namanya, membiarkan fitnah itu sebagai ujian buat umat Islam. Ya, seperti itu ya sekarang terjadi. Padahal sebenarnya fitnah itu sudah dari dulu, sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat juga sudah terjadi. Makanya terjadi ada perang Siffin, perang-perang ya sebelumnya kayak antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali coba. Itu kan karena fitnah, sampai terjadi perang, perang apa? Perang Sikap, perang Jamal itu. Itu coba antara istri Rasul Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali, menantu Rasul kan, istrinya asal suaminya Fatih. Itu sampai terjadi baku hantam, perang sampai hampir, ya sudah korbannya banyak. Ada korban di antara mereka, nah, dua kelompok itu. Padahal itu cuma kesalahpahaman. Nah itulah, sehebat seorang sahabat saja masih bisa terprovokasi sama fitnah-fitnah. Apalagi kita. Itu bukti bahwa memang kita, namanya fitnah itu memang Allah ciptakan untuk menguji kita umat Islam. Tidak mudah itu kita laksanakan. Mudah kalau kita belajar. Belajar itu dalam arti banyak membaca berita-berita yang betul ya, dari sumber-sumber yang terpercaya valid. Dan kita harus meng-cross check, dalam arti mengecek itu nggak hanya sekali tapi beberapa kali. Oh, dari sini benar, dari sini benar, cek lagi, terus dari ini cek lagi. Seperti itu.
Jadi saya tadi membahas apa ya? IKN. Soal IKN ini makanya sangat berterima kasih pada Jokowi sudah apa namanya sudah berani untuk apa, mengeluarkan keputusan ya untuk membuat kebijakan untuk pindah ibu kota. Itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Sebenarnya dulu pada saat mungkin SBY ya, seandainya pindah itu banyak yang setuju. Cuma kan nggak dilakukan, nggak berani dia. Banyak yang setuju karena belum ada seperti yang sekarang oposisinya gitu. Nggak seperti setajam sekarang antara kampret, cebong, kadrun itu kan ini lebih mudah. Makanya jadi orang mesti belajar lah. Orang Islam juga banyak sekali yang ada yang malas belajar, gampang terprovokasi. Ya bukan hanya sekedar ini orang orang awam ya. Orang yang punya pendidikan yang tinggi pun itu sampai bisa ke bawah-bawah percaya sama narasi yang ada di WA di grupnya itu loh, sering kayak ada selebaran informasi begitu mereka percaya dan nggak sebagai sebuah kebenaran. Mungkin dia bumbui dengan fakta satu dua, tapi semua satu dua doang, hampir seluruh ya ada faktanya memang seolah-olah benar. Tapi itu 80-90% itu hoax. Faktanya cuma 10% gitu. Yang lain cuma bumbu-bumbu aja. Nah, gitu itu kan luar biasa. Itu namanya fitnah. Nah, kita sebagai warga yang tiap hari berangkat pagi, pulang sore atau malam bahkan terbiasa dengan perjalanan macetan ini, kan merasa terbantu gitu. Ya kalau Jakarta itu menjadi kota yang nyaman untuk kita apa namanya berlalu lalang, untuk kita melakukan perjalanan di dalam kota karena nggak macet, kan harusnya bersyukur itu. Dengan pindahnya ibu kota, otomatis kan ada perpindahan penduduk ya, perpindahan masyarakat sih yang tadinya mempunyai kerjaan di daerah pusat, yang tadinya dari Bogor, dari Depok, dari sekitar itu kan setiap hari berlalu lalang dari mereka ke pusat kota itu yang membuat kemacetan. Dengan terkuranginya pegawai di kementerian, otomatis kan akan berkurang juga. Termasuk apa namanya imbas dari adanya kementerian di pusat kota gitu loh, Jakarta itu. Saya pekerja-pekerja informal kan, nah kayak ini kayak di motor-motor ini kan banyak pekerja-pekerja informal ya. Itu apa namanya yang bergantung usaha atau hidupnya dari adanya kementerian-kementerian. Nah itu pekerja informal juga itu yang menjadi yang menyebabkan apa namanya lalu lalang transportasi di Jakarta yang membuat padatnya kota Jakarta sampai di pinggir-pinggiran. Ini pekerja-pekerja informal itu. Di ekonomi turunannya tuh banyak istilahnya kalau gitu.
Karena ini tanggal genap dan saya mobilnya genap, lewat sini ya. Di apa lewat ganjil genap, nggak masalah. Alhamdulillah lancar kan. Kalau hari Senin biasanya jam segini udah padat di sini. Jam segini jam 6.15, apalagi jam 7. Alhamdulillah ini lancar dan ini pembangunan LRT stasiun Cawang ya sudah hampir mendekati finishing ya, tinggal poles sana sini nih di jembatan akses penyeberangan itu. Finishing, mudah-mudahan cepat selesai. Pertengahan 2 tahun depan sudah bisa beroperasi LRT-nya sehingga bisa mengurangi kemacetan bagi warga yang memiliki akses untuk ke LRT ya. Mudah-mudahan. Ini kalau nggak karena Jokowi nggak bakal terlaksana, ini luar biasa. Ngotot, Jokowi itu ngotot orangnya. Tahun ya, nanti sampai 2024. Gila, semasif ini pembangunannya. Andai 10 tahun yang lalu, 20 tahun ya, waktu SBY lah, zaman SBY. Mulai udah begini, maju rek Indonesia. Terus pas ini Jokowi gitu, wah udah tambah, udah bener deh. Yes. Selalu begitu memang. Namanya ujian, semuanya ujian. Allah tuh ngasih ujian kepada kita itu ya seperti ini. Kalau semua sesuai yang kita inginkan ya nggak bukan dunia namanya ya kan. Arab aja yang ada ada 2 kota suci ya, Mekah dan Madinah itu masih aja banyak yang ini, masih banyak kekurangannya gitu, apalagi ya kita di sini. Masih banyak kayak Arab Saudi kan. Coba bayangkan kalau negara menjadi negara demokrasi, negara yang demokratis, aduh kayak apa itu. Kita masih bersyukur bisa menjalankan sesuai agama itu sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan tradisi masyarakat kita. Kalau Saudi masalah agama aja, padahal kan kota Islam di situ, sumber Islam. Itu azan itu nggak seperti ramai di kita, saudara. Kamu tahu aja sebenarnya ya, ini juga udah banyak diinfokan di situ juga, Pak. Nah, kayak di kita pengajian itu tiap saat dari masjid itu ada suara orang ngajinya pakai kaset rekaman ya kan, ya, dari MP3. Sisa itu nggak ada, masjid itu hanya untuk azan doang, azan itu udah selesai, habis azan udah nggak ada suara orang puji-pujian, nggak ada di Saudi. Jadi kita ini masih bersyukur, padahal negara demokratis. Dalam arti begini, kalau negara demokratis kan nggak boleh mengganggu. Pada saat ini kan begitu, ada orang teriak, tangga merasa terganggu, kan bisa tuh. Bisa komplain ya kan. Nah, di kita kan enggak, padahal demokratis. Nah, itu kemarin mau diatur sama
lagi akut pun wah udah di demo. Padahal kan bukan azannya, tapi toanya itu yang diatur, pengeras suaranya. Bukan azannya, bukan. Pengeras suaranya yang diatur, pakai suara yang benar, pakai pengeras suara yang bagus, yang tidak membisikkan gitu, membisingkan. Itu volumenya itu diatur. Itu pada yang diatur. Terus istilah jangan semaunya menggunakan toa pengajian itu, di musola atau di masjid pengajian yang toa suara toanya mana-mana gitu. Dan ada waktu-waktunya. Bahwa itu yang pengen diatur, nggak seenaknya sendiri. Karena ya kan pada orang yang non muslim ya, orang muslim itu pun sebenarnya terganggu ada. Kalau suara tuanya kayak gitu jelek ya ampun. Bukan soal suara, bukan soal azan, bukan, tapi suaranya itu yang mengganggu. Karena di Nabi pun nggak ngajarkan seperti itu. Azan itu pakai suara yang merdu. Itu harusnya. Nah ini malah dilarinya ke arah yang sensitif. Dikiranya kita menolak azan. Ampun. Itulah seperti itu. Padahal kalau pemimpin atau presidennya itu berasal dari kelompok mereka, itu nggak ada isu-isu begitu. Nggak akan ada. Kalau misalnya pemerintahnya itu pengen mengatur soal azan juga, nggak bakal ditentang. Pokoknya nih, presidennya itu dari ya partai inilah, partai berlabel Islam yang jadi pemenang gitu umpamanya. Dan dilalahnya mungkin benar nih ngaturnya, sehingga hal-hal soal azan pun akan diatur sama mereka kalau dianggap ya mengganggu. Nah diatur, nggak bakal ada banyak yang protes, nggak bakal. Padahal kan sama masalahnya kan itu. Jadi bukan soal objeknya apa, substansi apa, tapi siapa yang mengatakan itu aja. Ya begitu, luar biasa. Kalau menurut saya kan enggak, yang penting apa masalahnya, apa objeknya, kan itu jangan lihat orangnya gitu, lihat apa yang dikatakan. Kalau yang dikatakan, yang diprogram itu benar ya kita dukung lah. Bukan siapa dari mana, oh karena dia orang PDIP, meskipun apa yang dikatakan benar ya kita tolak, kita bantah. Ya jangan gitu. Kan yang kita lihat itu apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jadi begitu. Saya sudah mau nyampe nih kawan. Saya tujuannya adalah ke Kalibata Indah, stasiun Pasar Minggu Baru. Jadi mungkin cukup sekian saja untuk pagi ini, ngobrol ngalor ngidul nggak karuan ngomong apa. Yang penting saya juga lagi belajar ngomong, belajar cuap-cuap, iseng aja enggak. Daripada bengong selama perjalanan menuju kantor, saya isi dengan ngomong ngalor ngidul sendirian, gak jelas. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Itu saja untuk obrolan pagi ini. Semoga bermanfaat buat, khususnya buat saya pribadi dan juga mungkin buat sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.